Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang anak-anak. Siang, Bu. Semangat ya. Rasa kenapa ketawa-ketawa? Serius ya. Sebelum kita melakukan pembelajaran pada siang ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu ya. Berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabbal wa bil islami dinna wa bil muhammadin nabiyya wa rasulullah. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin ya rabbal alamin. Nah, baik, kita sudah melakukan doa. Semoga nanti pembelajaran kita pada siang ini bisa berjalan dengan lancar ya. Kalian bisa fokus, paham. Nah, sebelumnya Ibu akan mengecek kehadiran kalian, kerapihan kalian. Hari ini ada yang tidak masuk? Masuk semua ya? Ibu absen satu-satu. Irsyad hadir, Bu. Rosa hadir, Bu. Ella hadir ya, alhamdulillah hadir. Jadi semuanya hadir dalam keadaan sehat ya, alhamdulillah. Nah, pada siang ini kita akan membahas tentang taharah ya. Kalian tahu taharah itu bersuci ya kan? Nah, tujuan kita melakukan pembelajaran ini, kalian itu diharapkan bisa mampu menjelaskan, mampu memahami tentang taharah, kemudian fungsinya itu seperti apa. Nah, sebelumnya di sini Ibu ada beberapa gambar yang perlu kalian amati. Nah, di sini ada Ibu ada beberapa gambar. Nih, coba amatin ya. Gambar yang ini ada yang tahu ini gambar apa? Siapa? Yang mau menjawab coba tunjuk tangan. Siapa aja, Bu? Kalau enggak, Ibu tunjuk ya. Irsyad, ini gambar apa? Kira-kira? Hah? Iya, apa? Ngomong aja nggak apa-apa. Iya, berwudu ya. Seorang anak sedang melakukan wudu. Nah, kemudian yang ini nih, siapa yang tahu? Orang mandi. Iya, betul. Seorang anak sedang melakukan mandi. Ada lagi nih. Yang ketiga kelihatan nggak? Kelihatan sih harusnya ya. Ada yang tahu? Tahu lah. Ini tuh ada orang di dalam kapal nih. Jadi kira-kira dia lagi ngelakuin apa? Dia kayak wudhu. Tapi karena nggak ada air, jadi nama lainnya wudhu gitu. Tayamum. Nah, iya, tayamum. Nah, kemudian yang keempatnya ada tulisan. Baca nggak? Apa? Sholat tidak bersuci, amal ibadahnya tidak diterima. Nah, betul. Nah, jadi beberapa gambar ini merupakan ya suatu kegiatan toharoh atau bersuci. Jadi toharoh itu apa? Toharoh itu diambil dari bahasa Arab yang artinya itu bersih atau bersuci. Jadi kita pada pertemuan ini masuk kepada bab toharoh. Enggak kelihatan. Jadi ada yang tahu toharoh itu apa? Atau nama lainnya toharoh? Tadi kan Ibu udah ini ya. Oh iya, bersuci. Kok pintar Irsyad? Iya, jadi
Taharah itu diambil dari bahasa Arab yang artinya bersuci. Nah, menurut istilah, taharah itu suatu kegiatan bersuci dari najis dan hadas, sehingga seseorang itu diperbolehkan untuk beribadah yang menuntut beliau harus melakukan suci terlebih dahulu. Contohnya kayak ibadah apa yang harus bersuci? Kayak sholat itu kan kita harus suci dari najis, dari hadas gitu. Jadi kalian pernah dengar dalil-dalil atau hadis tentang bersuci? Pernah dengar nggak? Yang biasanya itu kebersihan sebagian dari iman, pernah dengar kan? Nah, ternyata ada dalil-dalil lain dan hadis lain selain itu. Seperti contohnya ini dalam surah Al-Mudaththir ayat 4-5. Yang artinya itu, dan pakaianmu bersihkanlah dan tinggalkanlah perbuatan dosa. Jadi dalam surat ini kita tuh dianjurkan untuk selalu membersihkan apa yang kita pakai, apa yang kita kenakan, lalu kita dianjurkan untuk meninggalkan perbuatan dosa. Nah, saya itu ada di surat Al-Baqarah ayat 222, yang mana itu artinya sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang bertaubat dan menyukai orang-orang yang mensucikan diri. Nah, dari ayat ini Allah sendiri itu menuntut atau menganjurkan umatnya itu untuk selalu bersuci. Dia itu suka umatnya yang menjaga kebersihan. Irsyad ngantuk ya? Nah, kalau yang tadi itu at-tahur syatrul iman, kebersihan itu sebagian dari mana? Dari hadis itu kita tahu bahwasanya orang yang beriman itu akan selalu menjaga kebersihan. Nah, kalau dilihat dari pengertian taharah itu kan suci dari najis dan hadas ya. Ada yang tahu najis itu yang gimana, hadas yang gimana? Jadi najis itu yang tampak ya, seperti kayak artinya tuh kotoran. Jadi yang tampak, yang berwarna, berasa gitu. Itu najis, kayak kotoran ayam, kotoran apalah ya, pokoknya yang kotoran, segala kotoran gitu. Itu ya, artinya itu suatu benda yang kotor yang mencegah sahnya mengerjakan suatu ibadah yang dituntut harus dalam keadaan suci. Jadi kan tadi seperti sholat, kita harus dalam keadaan suci. Nah, itu dari sucinya dari najis, dari hadas. Jadi kalau misalkan kita mau melaksanakan sholat, ya harusnya berwudu salah satunya ya. Kemudian kalau hadas itu suatu peristiwa yang terjadi, sesuatu yang tidak berlaku. Nah, kemudian kalau najis sendiri itu ada macam-macamnya juga. Kemudian ada tata cara taharahnya. Kalian udah ngerti lah ya. Yang najis ringan, najis sedang, udah pernah belajar kan? Ya, kalau najis ringan itu seperti contohnya apa? Pipis. Ya, pipisnya bayi laki-laki yang belum berumur 2 tahun. Nah, cara mensucikannya karena dia ringan, cukup dipercikan aja di tempat bagian yang kena pipis tadi, air seni ya. Kemudian yang najis sedang, ada yang tahu seperti apa? Contohnya ya kayak kotoran manusia, kotoran binatang. Jadi yang dia tampak warnanya, tampak baunya gitu. Kalau cara mensucikannya harus membasuh sampai warnanya, baunya, rasanya hilang. Salah satu zatnya itu hilang. Kemudian yang najis berat, contohnya itu bersumber dari mana? Yang tahu, diingat?
Dari hewan Ayam. anjing dan babi ya Irsyad ya. Nah, karena dia termasuk najis berat, cara mensucikannya juga lumayan rumit. Ada yang ingat cara mensucikannya gimana? Yaitu dengan cara membasuh dengan air ya 7 kali. Salah satunya menggunakan Air. debu. Itu saja. Diingat-ingat ya Irsyad ya. Kemudian kalau macam-macam hadas, itu ada hadas kecil sama hadas besar. Nah, kalau hadas kecil ini contohnya kayak apa? Pipis. Iya, sesuatu yang keluar dari kubul maupun dubur. Kemudian hilangnya akal yang disebabkan mabuk, gila. Nah, itu merupakan hadas kecil. Bersentuhan antara laki-laki dengan perempuan yang bukan mahramnya gitu. Kemudian menyentuh kemaluan, baik kemaluan sendiri maupun kemaluan orang lain. Jadi kalau misalnya udah wudhu, terus misalnya punya adik, kalian adiknya pipis mau gantiin ya, kalau kalian udah nyentuh kemaluannya adiknya, ya itu batal. Ditambah lagi karena air pipisnya adiknya gitu, jadi harus wudhu lah lagi gitu. Terus kalau hadas besar itu contohnya seperti haid, ada yang udah haid. Nah itu, jadi kalau hadas besar itu cara mensucikannya dengan apa? Yang udah haid cara mensucikannya, kalau udah haid itu gimana? Ya, biar suci lagi. Mandi. Nah ya, mandi wajib ya itu namanya. Jadi beda sama mandi-mandi yang lain. Kalau mandi yang lain ya cukup ya mandi biasa biar bersih aja dari kotoran. Kemudian alat-alat bersuci dan macam-macam air yang bisa digunakan untuk bersuci gitu. Ada yang masih ingat macam-macam itunya air yang dapat digunakan untuk bersuci, yang dia ada suci mensucikan, suci tapi tidak mensucikan gitu. Ada yang ingat? Lupa ya? Yaitu yang pertama ada air mutlak, itu air yang suci dan mensucikan. Nah ini contohnya dari mana? Berasal dari, ada yang ingat? Dari sumber air, mata air, dari sumur ya kan. Air hujan itu suci, terus air laut gitu. Terus kemudian ada air makruh. Air makruh ini contohnya dia air suci tapi apa ya, ada salah satu zatnya yang berubah. Kayak misalnya air yang dalam gentong, dia karena berubah jadi panas, tapi panasnya itu karena terik matahari, bukan karena dimasak gitu. Nah itu makruh untuk digunakan bersuci gitu. Kemudian air tahir ghairu mutahhir, itu air suci tapi tidak mensucikan. Itu loh, minuman itu kan airnya suci ya, bisa dikonsumsi, tapi dia nggak bisa buat bersuci. Kayak contohnya kopi, terus apa lagi? Nah, teh dan sebagainya. Ya, bayangin aja masa kita mau berwudu pakai air kopi ya kan? Apalagi kopi manis, nanti lengket dong ya tangannya. Nih itu. Terus langsung, sebenarnya ibu di sini tuh mau fokusnya ke tata cara bersucinya langsung ya. Kayak yang digambar ini, yang pertama ini. Yang pertama ini tadi gambar apa? Orang berwudu. Iya, seorang anak berwudu gitu. Jadi anak ini berwudu karena dia pastinya mau ngapain? Sholat. Nah, itu.
Jadi syaratnya sholat itu harus berwudu, harus suci. Nah, kalau caranya berwudu, yang pertama itu pastinya nih niat. Ada yang ingat niatnya yang gimana? Nawaitu untuk ali rafa'il hadasil asqori qadarilah. Nah, itu niatnya ya, jangan ya itu dibaca. Masa nanti kalau wudhu nggak dibaca niatnya, ya nggak sah wudhunya ya. Itu dibaca. Kemudian setelah niat apa kalau wudhu itu? Nah, membasuh telapak tangan. Kemudian setelah membasuh telapak tangan, berkumur-kumur. Habis kumur-kumur, ya itu termasuk sunahnya ya. Iya, ada yang ini membersihkan hidung terlebih dahulu, bukan memasukkan air gitu ya. Itu sunahnya ya Irsyad. Kemudian setelah itu baru ada nggak dikerjain juga nggak apa-apa. Jadi habis kumur-kumur langsung membasuh muka juga nggak apa-apa. Tapi kan itu sunnah, membasuh muka. Cara membasuh mukanya gimana? Nah ya, jadi gini ya, air kita tadahin karena membasuh tuh, jadi dibasuh, airnya ditumpahin di tempat di muka. Jadi yang ini membersihkan bagian telinga, terus yang jari telunjuk membersihkan ini yang bagian mata gitu. Yang paling penting itu yang membasuh muka, kemudian membasuh tangan, terus mengusap sebagian kepala ya, sama membasuh kaki. Nah, itu yang paling kunci utamanya. Kalau kunci utama itu dilakukan dengan benar, maka wudhunya sah gitu. Nah, setelah membasuh wajah, apalagi membasuh kedua tangan. Kalian kalau membasuh kedua tangan gimana caranya? Ella gimana? Iya, kayak tayamum. Jadi membasuh tangan ya dari tangan ke siku, bukan dari siku ke tangan. Jadi banyak yang agak kurang tepat sih ya. Jadi tapi bisa menyebabkan tidak sahnya wudhu gitu. Jadi air ini, nah kita dari tangan ke siku, baru balik ke tangan, gitu. Bukan dari siku ke tangan ya. Ingat-ingat ya, itu cara membasuh kedua tangan, dari tangan ke siku, bukan siku ke tangan. Apalagi ini keran, terus cuma digini-gini, usuk gitu. Itu ya gimana, masa wudhunya kayak gitu. Kemudian mengusap, karena mengusap, kalau mengusap sebagian kepala gimana? Atau air di ini basah ya. Jadi kalau mengusap beda. Jadi ini air tumpahin baru diusap gitu. Kemudian membasuh telinga. Caranya itu jari telunjuk ini dimasukin ya. Si ibu jarinya ke belakang memutar gitu. Jadi sampai semuanya bersih ya kira-kiranya. Habis itu baru basuh kaki ya. Ya, kalau kaki ya kayak gitulah ya biasanya. Kemudian yang terakhir itu tertib. Jadi membasuh anggota wudhu satu demi satu dengan urutan yang benar, berurutan gitu. Kalau tata cara mandi, ini tata cara mandi wajib ya, bukan mandi biasa. Kalau mandi wajib itu yang pertama dimulai dengan ini, diingat yang udah balik, yang udah haid. Nanti cara cara mandinya gini. Yang pertama itu dimulai dengan membersihkan kemaluannya dulu dan kotoran yang ada di sekitarnya. Jadi dibersihin dulu gitu kan. Biasanya 3 kali gitu. Terus kemudian mengucapkan bismillah. Habis bismillah baca niat untuk menghilangkan hadas besar. Pada baca niatnya nggak kalau mandi? Gimana niatnya?
Nawaitu usolli rabbil hadasil akbari warahmatullahi ta'ala. Nah, yaitu kalau mandi biasa biasanya nama itu usaha hadasil ashori ya, karena dia ringan, enggak akbar itu lebih besar. Biasanya kalau mandi biasa ashori fadzlillahi ta'ala. Nah, baca niat itu. Kemudian membasuh kedua telapak tangan. Itu tata caranya. Jadi yang pertama tadi apa? Membersihkan kotoran dulu ya, di kemaluannya dan sekitarnya. Kemudian baca bismillah, baca niat. Kemudian membasuh telapak tangan. Habis itu berwudu, layaknya kayak wudu biasanya gitu. Habis itu baru kemudian mengguyurkan air dari ujung kepala sampai ujung kaki gitu. Kemudian kalau dirasa dia nggak menjangkau yang lain, jadi bisa di seluruh tubuh gitu, pakai tangan digosok-gosok gitu. Disunahkan bagian kanan terlebih dahulu ya. Jadi kalau Islam itu biasanya memang disunahkan bagian kanan terlebih dahulu. Kemudian ini ada yang tayamum. Nah, tayamum ini dilakukan ketika apa? Gak ada air. Iya, jadi kalau misalkan kemarau panjang dan benar-benar nggak ada air, jadi Islam itu kan memudahkan ya. Jadi karena nggak ada air, kita bisa bertayamum pakai debu yang suci. Caranya gimana? Yang pertama itu membaca bismillah ya tentunya, kemudian niatnya nawaitu tayammuma li istibahati sholati fardholillahi ta'ala. Kemudian memukul atau menekuk kedua telapak tangan dengan permukaan tanah dengan sekali tepukan ya. Ya jangan sekali aja, nggak usah banyak-banyak. Kemudian tiup ya, tiup dulu. Dia kalau misalkan banyak di tangan yang nempel, masa langsung mau ke muka, nanti kelilipan ya. Jadi ditiup dulu, habis itu diusap ke wajah kayak ya biasanya ya, kayak seperti yang kita lakukan wudhu itu waktu mengusap muka. Kemudian tangan juga ya, terus habis itu ya dikerjakannya secara tertib gitu, jadi berurutan niat, terus dari wajah, tangan gitu. Nah itu tadi ya seputar tata cara bersuci, tata cara berwudu, tata cara bertayamum, tata cara mandi wajib. Udah ngerti ya? Nah sampai sini ada yang ditanyakan? Iya, Isan mau tanya apa? Mengapa harus memahami pengertian taharah? Oke, jadi nyambung ya sama pelajaran kita pada siang ini. Pertanyaan itu mengapa kok kita perlu memahami pengertian taharah gitu ya? Nah, yang lain ada yang ingin bertanya? Ya, Bu. Ya, Ella mau tanya apa? Apakah pengaruh orang yang terbiasa hidup bersih? Oh, maksudnya apakah ada pengaruh orang yang terbiasa hidupnya bersih gitu ya? Oke. Dan ada lagi? Ada, Bu. Apa, Rosa? Kapan seseorang dianjurkan bersuci? Apakah cukup setiap melaksanakan salat atau perlu setiap saat? Oh, jadi intinya kapan seorang itu dianjurkan untuk bersuci ataukah cuman melaksanakan sholat aja atau perlu setiap saat gitu ya? Nah, jadi tentang pertanyaannya si Irsyad, mengapa kita perlu memahami pengertian taharah? Ya, ini perlu karena taharah itu kan bersuci. Kita dianjurkan untuk bersuci. Allah sendiri udah berfirman, udah memerintahkan umatnya untuk selalu bersuci, apalagi untuk melaksanakan ibadah sholat. Ya kita harus
perlu memahami, karena setiap mau beribadah kita harus dalam keadaan suci. Ya kalau kita nggak paham tentang bersuci ini, nanti kita bisa-bisa waktu mau sholat langsung sholat aja gitu dalam keadaan kotor, dari hadas, dari najis gitu. Itu ya Irsyad ya, ngerti ya. Jadi kita harus ngomong paham, karena setiap mau melakukan ibadah karena Allah itu harus bersuci terlebih dahulu. Nah, kemudian pertanyaan yang kedua itu tentang apakah ada pengaruhnya orang yang terbiasa hidup bersih. Nah, ini termasuk manfaat ya dari taharah. Jadi ada dari situ ya. Manfaat dari taharah itu bisa kita menjaga kebersihan lingkungan tempat tinggal. Jadi kita tahu bahwasanya kita dianjurkan untuk selalu hidup bersih gitu. Jadi tempat tinggal kita harusnya terjaga kebersihannya, kerapihannya, keindahan rumahnya. Supaya apa? Supaya kita nyaman tinggal di dalam rumah gitu ya. Kemudian menjaga kebersihan kelas dan lingkungan madrasah. Nah, ini juga perlu agar belajar kita itu enak ya, tempatnya bersih, rapi, jadi kita tidak terganggu yang hal-hal lainnya gitu. Kemudian ada menjaga kebersihan lingkungan tempat ibadah. Nah, ini juga apalagi tempat ibadah, sedangkan aja rumah, sekolah atau madrasah kita harus menjaga kebersihannya agar kita nyaman. Tempat ibadah ini juga kita harus merawatnya dari kebersihan agar kita sholatnya khusyuk, beribadahnya khusyuk gitu. Kemudian menjaga kebersihan lingkungan tempat umum. Nah, ini juga berlaku untuk tempat umum agar kita itu beraktivitasnya nyaman gitu. Ya ada ininya ada pengaruhnya gitu. Kalau kita terbiasa hidup bersih, ya kita nyaman, kita selalu sehat ya kan, karena tempatnya bersih, tidak ada kotoran, berarti tidak ada kuman gitu, virus gitu. Ngerti ya Ella ya? Yang lain juga ngerti ya? Ya. Nah, kemudian pertanyaannya si Rosa, kapan seseorang itu dianjurkan untuk bersuci? Terus apakah cuma setiap mau melaksanakan sholat aja atau perlu setiap saat? Nah, kalau dilihat dari dalil-dalil tadi dari surah Al-Baqarah ayat 222, kemudian ada hadis yang tentang kebersihan itu sebagian dari iman. Nah, itu sebenarnya ya kita perlu setiap saat gitu. Namun aktivitas kita yang tidak memungkinkan ya, jadi perlu setiap saat. Tapi kalau misalkan itu tidak bisa kita lakukan, ya kita lakukan ketika kita hendak melaksanakan sholat atau ibadah yang lainnya gitu. Ngerti ya Rasa? Nah, karena waktunya udah selesai ya, jadi ibu ingin menugaskan kalian tentang yang udah kita bahas. Balik lagi ke gambar yang ini tentang seorang sedang melakukan sholat. Terus yang kedua mana? Seseorang sedang melakukan mandi. Terus ini tayamum, sama ada tulisan bahwasanya sholat tidak bersuci itu amal ibadahnya tidak diterima. Nah, mengenai gambar-gambar ini, ibu ingin kalian itu amati ya, nanti dicatat kenapa kok seorang anak ini melakukan wudhu, dia tuh melakukan wudhu untuk apa gitu, dia melakukan tayamum untuk apa, dia melakukan tayamum karena apa gitu, terusan mandi untuk apa, karena sebabnya apa kok dia harus mandi wajib gitu ya. Nah, itu nanti dikumpul minggu depan ibu cek gitu. Sama ibu nanti ada prakteknya ya, buat penilaiannya ujian praktek gitu
yang mudah kita lakukan nanti mungkin wudhu sama tayamum ya. Jadi ibu mau lihat kalian cara wudhunya gimana, udah bener atau belum, nanti ibu nilai gitu ya, gitu. Ngerti ya tugasnya? Esat ngerti? Ngerti. Caranya dikuatin ya, cowok sendiri loh ini. Nah, itu aja ya. Di taharah tadi ngerti apa ya artinya? Bersuci. Macam-macamnya bersuci itu apa aja? Kayak terus tayamum, terus mandi. Nah itu ya, itu perlu diingat ya. Karena waktunya udah habis, kita tutup dengan membaca hamdalah alhamdulillahirabbil alamin. Jadi tetap semangat belajarnya ya, jangan malas-malasan. Ibu tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih ya.